Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Beberapa hari yang lalu, Chess.com mengumumkan pemenang penghargaan di dunia persilatan. Maksud saya dunia percaturan tahun 2021 versi Chess.com sendiri. Ada beberapa kategori pemenangnya kawan, antara lain sebagai berikut. Di sini banyak sekali kategori yang dipilih, antara lain Player of the Year, Creator of the Year, Game of the Year, Move of the Year, Rising Star Tournament of the Year, dan lain-lainnya kawan. Bisa kalian lihat di sini. Dan untuk pemenang pemain of the Year atau Player of the Year diberikan kepada Magnus Carlsen yang berhasil mempertahankan gelar juaranya tahun ini. Diikuti oleh Creator of the Year yaitu Levi Rosman dengan Gotham Chess-nya. Seperti diketahui kawan, Levi Rosman ini menjadi konten kreator catur yang paling sukses di YouTube saat ini dengan subscriber yang paling banyak. Selanjutnya kategori adalah Game of the Year, diberikan pada gamenya Magnus Carlsen versus Ian Nepo pada game ke-6 kawan. Mungkin kalian ingat game ini, yaitu pengorbanan pertukaran menteri dengan 2 benteng Nepo saat itu, dan Carlsen memenangkan game itu. Selanjutnya adalah Move of the Year. Di sini diberikan kepada permainannya Wesley So saat berhadapan dengan Maxime Lagrave di turnamen Champion Showdown 9LX bulan September yang lalu. Nanti kita akan ulas game ini kawan. Bagaimanakah permainan Wesley So ini mendapatkan nominasi langkah terbaik tahun 2021. Dan selanjutnya adalah Rising Star diberikan kepada Alireza Firoza. Selanjutnya Tournament of the Year diberikan pada turnamen European Team Championship. Dan seterusnya kawan, di sini ada Commentator of the Year, Event of the Year, dan sebagainya. Lebih jelasnya nanti kalian bisa baca sendiri kawan, link ada di kolom deskripsi. Jadi kita kembali ke Move of the Year kawan, yang diberikan kepada Wesley So. Bagaimanakah langkah terbaik dari Wesley So yang mendapatkan penghargaan dari Chess.com di tahun 2021? Kita langsung ke atas papan, dan jangan kaget kawan dengan posisi bidak-bidak kedua pemain yang acak tidak seperti biasanya. Ini adalah game Fischer Random atau catur 960. Bidak yang ada di baris pertama dan ke-8 diacak kawan, tidak seperti biasanya. Dan game ini terjadi di turnamen Champion Showdown 9LX bulan September yang lalu pada babak pertama. Di sini Wesley So pegang putih mengawali dengan pion B4. Seperti pembukaan orang utan kawan, tujuan jelas ingin mengeluarkan menteri secepat mungkin, tidak bermain dengan pion-pion pusat untuk mendapatkan kontrol di petak-petak pusat ini kawan. Dengan 2 pionnya juga membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah terang ataupun gelap, tapi bermain dengan pion B4 terlebih dahulu. Dibalas oleh Maxim dengan pion D6, selanjutnya pion C4 dan pion E5. Balas pion D4 menantang pion pusat, diterima, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya kuda C6 menyerang menteri. Menteri mundur ke B2 dan kuda ke peta E6. Mungkin langkah gajah berkembang ke peta F6 dengan tempo menyerang menteri cukup bagus juga bagi hitam. Maxim memilih kuda E6, dibalas dengan kuda E3. Di sini baru gajah gelap berkembang ke G5 mengepin kuda terhadap peteng. Dan putih melanjutkan dengan langkah kuda ke D5. Coba kawan, Wesley So di awal-awal permainan sudah menawarkan pengorbanan pertukaran. Diterima oleh Maxim, gajah pukul beteng C1, dipukul balik oleh menteri. Di sini Maxim memilih untuk rokade pendek di langkah ke-8-nya. Aturan dalam rokade dalam permainan catur 960 sama kawan. Jalur-jalur untuk melakukan rokade bagi raja, baik rokade pendek atau rokade panjang, harus kosong terlebih dahulu agar raja bisa melakukan rokade. Di sini pion B5 lanjut Wesley, kuda mundur ke D8. Disinilah kawan momen-momen di mana Wesley So melakukan langkah manuver yang cukup cantik, yang dinilai oleh Chess.com merupakan salah satu langkah terbaik di tahun 2021. Tapi engine tidak menyukai langkah yang dibuat Wesley So ini kawan dengan kuda F6. Seperti yang kalian lihat, engine menilai langkah ini langkah yang tidak akurat. Tapi menurut penilaian Chess.com, ini adalah salah satu langkah terbaik di tahun 2021.
Dan pengorbanan kuda langsung diterima oleh Maxim. Pion G pukul kuda F6. Sekarang menteri bergerak ke H6. Dibalas pion F5. Ingin mendorong pion maju kawan agar gajah ini bisa keluar. Juga di sini beteng juga segera keluar, digeser ke lajur G nanti. Tapi dihentikan oleh Wesley menteri F6. Hitam sudah tidak mempunyai kesempatan lagi kawan mendorong pionnya maju, memberikan ruang pengembangan bagi gajah atau beteng nanti bergeser. Juga rencana berikutnya adalah ancaman skakmat kawan di peta ini nanti di peta H8. Oleh karena itu kuda G7 lanjut Maxim, gajah C3, kuda ke peta E6. Memberikan backup bagi kuda G7-nya kawan dari ancaman skakmat yang diberikan oleh putih. Wesley melanjutkan dengan pion H4, ingin mendorong kembali untuk mengancam kuda nanti. Di sini Maxim memutuskan berkorban gajah kawan, pukul pion B5. Berencana menempatkan beteng di lajur E kawan, dengan tujuan nanti menteri bisa bergerak ke peta D8 untuk menantang pertukaran menteri. Tapi Wesley So masih fokus bermain di sayap raja, tidak menerima pengorbanan gajah, bermain dengan pion H5. Beteng E8 lanjut Maxim, pion tetap didorong maju ke H6 mengancam kuda agar kuda ini pindah dan bisa melakukan skakmat di sini. Dibalas Maxim, menteri E8 menantang pertukaran. Tantangan sementara ditolak oleh Wesley So memilih pukul kuda G7. Di sini putih juga mempunyai pilihan kawan, bermain dengan langkah pion pukul gajah. Jika menteri pukul menteri, putih bisa memukul balik menggunakan gajah. Kuda masih belum bisa lari kawan, dia tidak punya peta lagi untuk melangkah ke peta ini. Sudah ada saudaranya, di sini ada temannya, di sini ada lawannya yang siap pukul. Jadi kuda ini nantinya akan tetap tewas dan putih nanti akan unggul 1 perwira kawan. Tapi Wesley So di posisi ini tadi memilih variasi pion pukul kuda terlebih dahulu, dan Maxim langsung bertukar menteri pukul menteri F6, tidak langsung dipukul balik oleh gajah. Pion terlebih dahulu pukul beteng dengan tempo promosi menteri skak, dipukul balik menggunakan kuda, barulah sekarang gajah pukul menteri hitam. Di sini gajah pukul pion C4. Lihatlah kawan bagaimana sekarang posisi Wesley So berbalik unggul 1 perwira. Tadi di langkah ke-7 dia sempat menawarkan pengorbanan pertukaran gajah pukul beteng. Kemudian di langkah ke-10-nya dia melakukan pengorbanan kuda F6. Tapi sekarang di langkah ke-19 berbalik, Wesley So unggul 1 perwira. Tapi dia kehilangan 3 pionnya kawan, masih cukup seimbang materinya. Permainan berlanjut, kuda C3 lanjut Wesley So untuk memperkuat posisi pion dari ancaman gajah hitam. Selanjutnya pion B5 dibalas dengan beteng naik ke H4. Sekarang beteng hitam naik ke E6 mengancam gajah. Gajah ke D8 mengincar pion. Pion didorong maju ke C5 dan gajah ke B3. Lanjut Wesley So menantang pertukaran. Diterima, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya pion B4. Kuda lompat ke D5 dan kuda hitam ke G6 mengancam beteng. Beteng turun ke H3. Di sini beteng hitam ambil pion yang ada di E2. Wesley So tinggal 3 pion kawan, sedangkan Maxim masih mempunyai 7 pion. Hitung-hitungannya, Maxim masih untung 1 poin. Permainan berlanjut, beteng E3 lanjut Wesley So menantang pertukaran, tantangan ditolak, beteng bergeser mengancam kuda. Di sini Wesley So melakukan skak terlebih dahulu, beteng E8, raja G7, gajah F6 kembali skak. Raja ke H6, barulah sekarang kuda lompat ke E3 mengancam pion. Pion didorong maju ke F4, kuda ke C4 mengancam beteng. Di sini tadi kawan, kuda lompat ke F5 melakukan skak, bisa jadi pilihan bagi kuda putih. Tapi Wesley So memilih peta C4 mengancam beteng. Di sini beteng bergerak ke D3 mengincar pion. Dibalas dengan beteng A8 ingin pukul pion hitam, dan Maxim tidak melanjutkan pukul pion B3. Dia khawatir kuda akan pukul pion D6 nya kawan. Maxim bermain dengan pion F3, malah melakukan langkah blunder. Raja ke H5 bisa jadi pilihan juga bagi hitam untuk melangkah daripada pion F3 ini. Wesley So menolak tantangan pertukaran pion, dia mendorong pionnya maju ke G4.
untuk mendapatkan kontrol di peta H5, dan raja ini sekarang sudah stuck kawan, sudah tidak bisa bergerak lagi. Dijawab oleh Maxim kuda F4 memberikan ruang bagi rajanya, juga memberikan ancaman skak garbuan terhadap pion. Jika nanti skak di peta H3, raja bergerak ke peta F1, beteng D1 skak mat. Dijawab Wesley dengan beteng G8. Selain membatasi ruang gerak raja agar tidak bisa bergeser kawan, ancaman berikutnya gajah G5 skak mat diantisipasi dengan kuda ke peta E6. Mengantisipasi dengan kuda di G6 adalah pilihan terbaik kawan. Walaupun nanti pion ini didorong untuk melakukan skak, raja masih bisa bergerak ke H5. Tapi Maxim memilih langkah kuda ke peta E6. Tapi jika kuda ini melakukan skak di peta H3 kawan, raja tidak bergeser ke F1 karena ancaman skak mat, raja akan bergerak ke H2. Dan ancaman skak mat berikutnya sudah tidak bisa dihindari lagi oleh hitam. Dia harus merelakan kuda untuk dipukul oleh raja, tapi tetap raja akan bergerak, nanti memberikan dukungan bagi pion ataupun gajah melakukan skak di sini. Jadi di permainan aslinya tadi kita temui saat Wesley menggeser betengnya ke G8, memberikan dukungan gajah melakukan skak mat, kuda bergerak ke E6, mengontrol peta ini agar gajah tidak melakukan eksekusi di sini nanti. Dan sekarang Wesley melangkah kuda ke E3. Dan dengan langkah kuda ke E3 di langkah ke-35 ini, Maxim Lagrave menyerah di langkah ke-35 ini. Ancaman berikutnya adalah ancaman skak mat di peta F5 dengan kuda kawan. Tapi hitung-hitungannya walaupun kuda nanti dipukul oleh beteng sekarang, 6 langkah lagi akan tetap terjadi skak mat. Coba saja beteng pukul kuda, setelah dipukul balik oleh pion, raja nanti akan bergerak ke peta ini, ke peta H4, memberikan dukungan pion untuk melakukan eksekusi, dipukul oleh kuda hitam, dipukul balik oleh gajah, dan skak mat. Kita ilustrasikan saja kawan, mungkin kalian ingin bermain dengan pion di sisi kiri papan, selanjutnya raja bergerak ke peta F2, kalian terus mendorong pion ini maju, raja akan tetap maju ke G3. Jika kalian ingin mendorong salah satu pion untuk segera promosi, anggap saja pion F2 supaya cepat promosi, raja akan tetap ke H4, pion promosi menteri. Di sini pion bisa didorong untuk melakukan skak. Tidak ada pilihan lain bagi kuda untuk pukul pion ini dan dipukul balik oleh gajah, skak mat juga oleh putih dengan gajah di G5. Oleh karena itu, saat kuda hitam bergerak ke peta E6 dijawab putih dengan kuda E3, Maxim langsung menyerah di langkah ke-35 ini. Itulah kawan game antara Wesley So versus Maxim Lagrave dalam permainan catur 960 yang dianggap oleh chess.com merupakan salah satu game terbaik, di mana ada langkah pengorbanan kuda F6 tadi kawan yang dilakukan oleh Wesley So. Bagaimana kawan penilaian chess.com terhadap game ini? Apakah cukup pantas diberi penghargaan langkah terbaik? Mungkin persepsi kita akan berbeda-beda. Tapi yang pasti game ini memang sangat menarik untuk kita lihat tadi kawan. Dan semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.